أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Di antara perbedaan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir adalah orang mukmin mengenal Rabbnya, mengenal Allah Azza wa Jalla. Yang dengan ini seorang mukmin tahu tujuan hidupnya untuk apa. Yang dengan ini seorang mukmin mengetahui apa kewajibannya yang paling utama dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya hadirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah perbedaan besar antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Kita orang beriman tahu betul bahwasanya kita diciptakan tujuannya adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Adapun orang kafir, maka karena mereka tidak mengenal Allah Azza Jalla, maka Allah palingkan mereka dari apa yang paling bermanfaat di dunia, yaitu mengenal Allah, bagaimana beribadah kepada Allah Azza Jalla. Lalu mereka berpaling kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang mukmin tahu betul Allah Ta'ala menciptakan kita, tujuannya adalah beribadah, bertauhid kepada Allah Azza Jalla. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk bertauhid, beribadah, mengkhususkan, memurnikan ibadah kepada Allah Azza Jalla. Dan ini kewajiban kita yang paling besar. Dan hak Allah yang paling besar adalah beribadah, diibadahi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, pernah ditanya oleh Nabi SAW, apa haknya Allah? Ma haqqullahi 'alal ibad. Apa haknya Allah? Artinya kewajiban kita sebagai seorang hamba. Maka Nabi SAW mengatakan, fa inna haqqallahi 'alal ibad. Sesungguhnya ketahuilah, haknya Allah yang paling agung adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, agar hamba itu beribadah hanya kepada Allah dan tidak memalingkan ibadah itu kepada sesuatu apapun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kewajiban terbesar kita diciptakan. Dan inilah yang harus kita tahu. Seorang hamba harus tahu tujuan hidupnya, untuk apa dia hidup. Tanpa ini dia hidupnya akan sia-sia. Hidupnya akan tidak ada orientasi. Dia tidak bisa menyiapkan dirinya untuk apa dia hidup. Tidak punya tujuan hidup, ini bahaya. Adapun kita seorang mukmin tahu betul bahwa saya diciptakan oleh Allah Azza Jalla untuk beribadah hanya kepada Allah Azza Jalla. Dan ibadah bukan sekedar ibadah. Karena yang dituntut adalah memurnikan, mengikhlaskan, menujukan ibadah hanya kepada Allah Azza Jalla. Ifradullahi bil ibadah, menyendirikan Allah,
mengkhususkan Allah bahwasanya hak ibadah adalah murni semata-mata milik Allah Jalla wa'ala. Dan itulah makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu, hak Allah yang paling besar adalah ini. Oleh karena itu Allah Ta'ala memberi pahala barang siapa. Makanya Nabi juga ditanya, Nabi juga bertanya, apakah haknya hamba? Haknya hamba adalah apa? Tidak diasa alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Yaitu apa? Allah sama sekali tidak akan memasukkan, tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa seorang hamba yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Namun demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai satu-satunya tujuan kehidupan kita hidup, maka wajib bagi kita semua untuk mengetahui hakikat, makna, penjelasan, rincian tentang apa makna kalimat ini. Karena ini adalah yang menjadi pondasi seluruh amal-amal kita. Diterima amalnya kita adalah tegaknya tauhid di atas diri kita. Oleh karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah Ta'ala mengawali dengan kalimat perintah. Apa kalimat perintah? Fa'lam, ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu. Ada perintah ilmui, memahami, memaknai, mempelajari kalimat ini. Dulu orang-orang jahiliyah mengetahui kalimat ini. Dulu mereka tahu konsekuensinya, makanya ketika diajak untuk mengucapkan kalimat ini, mereka tidak mau karena mereka tahu betul konsekuensi mengucapkan dan mengikrarkan kalimat ini, artinya mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Makanya mereka mengatakan aja'alal ilahata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad dengan kalimat ini akan menjadikan Tuhan satu saja? Nah ini dia. Mereka tahu betul bahwasanya makna konsekuensi terbesar kalimat ini adalah kita harus siap membuang, menyingkirkan seluruh hal-hal atau apapun yang selama ini kita ibadahi, serahkan, minta keselamatan, minta keberkahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak siap itu. Maka mereka tidak mau mengucapkannya karena konsekuensi dari kalimat ini adalah Anda hanya boleh sujud, ruku, tolak bala, minta keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu, penjelasan tentang tauhid menurut kami masih jarang disampaikan kepada kaum muslimin. Padahal ini adalah inti dari agama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan. La ilaha illallah adalah kalimat yang akan menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu. Yang kalimat ini tidak mau diucapkan oleh Abu Talib paman Nabi SAW sehingga dia masuk neraka selama-lamanya. Kata Allah Subhanahu, innahu may yusyrik billah faqad harrama alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, yakni menyerahkan atau menyamakan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk, atau menyerahkan ibadah, memalingkan ibadah kepada selain Allah Azza Jalla, baik berupa malaikat, baik berupa nabi-nabi dan orang-orang soleh, baik berupa jin-jin, baik berupa patung-patung atau kuburan-kuburan, lalu mereka datang ke sana untuk menyerahkan ibadahnya, sujud, ruku, berdoa, istighatsah, maka kata Allah, harrama alaihil jannah, aku haramkan dia masuk neraka. Aku haramkan dia masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, jaminan keselamatan dunia dan akhirat adalah tauhid. Namun harus dijalankan konsekuensinya. Dari mana kita menjalankan? Dari mulai memaknai, memahami, mengilmui makna kalimat ini. Bukan sekedar terjemahnya, tapi konsekuensi dari kalimat. Sebagaimana orang-orang kafir jahiliyah, mereka tahu konsekuensinya, maka mereka menolak mengucapkan kalimat ini. Kenapa? Karena mereka tidak mau meninggalkan sesembahan mereka yang banyak itu.
Ada yang memaknai la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Kalimat ini tidak sepenuhnya salah, karena betul pencipta satu-satunya adalah Allah, namun tidak sempurna. Karena orang-orang kafir jahiliyah, ternyata kalau kita lihat di dalam banyak ayat, ketika ditanya wala in sa'alta man khalaqahum, jika kau tanya wahai Muhammad, orang-orang kafir itu siapa yang menciptakan diri mereka, la yaqulunallah, maka mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan. Fa anna yufakun, lalu kenapa mereka berpaling? Banyak ayat yang seperti wala in sa'alta man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau kau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, mereka akan mengatakan Allah. Jadi kalau sekadar mengakui Allah sebagai pencipta, orang kafir jahiliyah waktu itu juga mengakui itu. Yang mereka tidak mau mengakui adalah keesaan Allah, itu dia. Yang mereka tidak mau terima adalah apa? Mengesahkan Allah dalam ibadah, dalam sujud, turunan ruku, dalam takut, dalam cinta, memohon keselamatan, menolak bala. Mereka tidak mau itu. Maka mereka menolak kalimat itu. Maka jamaah yang dirahmatan Allah Azza Jalla, kalimat ini belum sempurna, baru sebagian dari makna tauhid. Kalimat tauhid yang benar adalah dimaknai bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar, yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza Jalla, dari sisi bahasa dan dari sisi syariah. Dari sisi bahasa, la ilaha illallah, di sana ada khabarnya la yang hilang, ya, sehingga harus ditakdirkan, harus diperkirakan ketika diterjemahkan. Yang kalimat sempurnanya kalau kita lihat dalam kaidah bahasa, la ilaha haqqun illallah, itu kalimat yang sempurna. Tidak ada ilah yang berhak kecuali Allah. Ini kalimat yang sempurna, namun dihilangkan haknya karena ini sudah menjadi kebiasaan orang Arab. Tapi kalau diterjemahkan, sebaiknya kita tampilkan agar maknanya sempurna. Ibadah adalah hak Allah yang terbesar. Dan inilah makna kalimat tauhid. Dan itu artinya kita harus siap jamaah. Ketika kita mengucapkan kalimat ini, maka kita harus siap meninggalkan seluruh peribadatan. Baik rukut, menyembelih, bernazar, istighatsah, meminta dilancarkan rezeki, meminta dimudahkan urusan kepada selain Allah, tidak boleh. Apa itu kepada selain Allah? Apa saja. Malaikat, bahkan kepada malaikat yang mengatur hujan, tidak boleh kita minta hujan, karena dia tidak berhak, dia hanya diperintah Allah mengatur hujan. Malaikat yang mengatur rezeki juga tidak boleh kita minta, bahkan ini orang yang terdekat dengan Allah, tidak boleh. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak dekat dengan Allah? Kepada yang dekat dengan Allah saja, itu para malaikat yang mereka diberi tugas, tidak boleh kita minta kepada mereka. Kepada Nabi dan Rasul yang merupakan kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah Azza Jalla, tidak boleh. Tidak boleh kita rukut kepada Nabi, tidak boleh kita sujud kepada Nabi. Ada beberapa sahabat yang pernah sujud kepada Nabi, larang. Yang berhak diibadahi hanya Allah Azza Jalla. Kuburan-kuburan orang-orang soleh yang telah meninggal didatangi untuk minta diselamatkan, minta keberkahan. Hanya kepada Allah Jalla wa'ala hendaknya kita meminta dan bermohon kepada Allah. Dan inilah makna yang agung dari kalimat la ilaha illallah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, saudara-saudaraku seiman dan seakidah, perhatikan. Di dunia ini, kalau kita lihat kenyataannya, yang hanya menyembah Allah Azza Jalla hanya sedikit. Sebagian manusia ada yang menyembah matahari, masih ada sampai sekarang. Menyembah benda-benda langit. Sebagian mereka menyembah nabi, masih ada.
Ada yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Sebagian mereka menyembah orang-orang soleh seperti Yahudi menyembah Uzair. Sebagian mereka menyembah benda-benda mati. Dulu ya, orang-orang jahiliyah menyembah Al-Uzza. Al-Uzza adalah kuburan orang soleh mereka dulu. Afwan, Al-Lata. Al-Lata adalah seorang soleh waktu zaman hidup. Ketika dia meninggal, lalu mereka iktikaf, mereka duduk tirakatan di depan kuburannya. Lalu mereka sembah. Lalu mereka jadikan Tuhan, yaitu namanya Al-Lata. Al-Uzza apa? Pohon. Mereka kasih kelambu, mereka bangun, kemudian mereka menyembah. Datang kalau minta keselamatan. Ketika mereka ingin bersafar, mereka datang untuk minta diselamatkan dalam perjalanan. Pohon yang disembah. Kemudian juga ada Al-Manat. Al-Manat adalah sesembahan berupa patung. Mereka taruh patung itu di sekitar Ka'bah, lalu mereka menyembahnya, lalu beribadah, mengagungkannya dan takut memberi bahaya. Nah, kenyataannya hari ini kaum muslimin lah satu-satunya umat yang hanya sujud seperti sekarang ini. Kita hanya sujud hanya kepada Rabb satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita bersyukur dan menjaga ini, jemaah. Namun setan tidak berhenti. Walaupun kita menyembah Allah Azza wa Jalla, dia datang untuk memalingkan kita. Bukan berarti ketika kita sudah sujud kepada Allah lalu kemudian kita merasa bebas, tidak. Masih ada kemungkinan, jamaah, setan datang menyelewengkan kita. Ketika kita ada masalah, mengatur rezeki kita tidak lancar, dibawalah ke tempat ini, dibawa ke tempat ini. Khususnya biasanya yang paling banyak adalah kuburan-kuburan orang-orang soleh yang telah meninggal. Oleh karena itu dalam Islam ini pintu ini ditutup. Nabi SAW melarang keras. Kita disuruh berziarah kubur, tapi tujuannya untuk apa? Mengingat akhirat dan mendoakan mereka yang ada di dalam kubur. Bukan untuk yang lain-lain. Dulu kesyirikan pertama kali muncul di zaman Nabi Nuh. Pintunya dari mana? Pintunya adalah berlebih-lebihan kepada orang soleh, yaitu Wud, Ya'uth, Yagus, Nasr, dan 5 orang soleh mereka. Ketika mereka meninggal, datang setan membisikkan kepada mereka agar dibuatkan gambar dan patungnya di tempat ibadah mereka. Awalnya tidak disembah. Setan tahu betul. Tetapi lama-kelamaan generasi demi generasi, generasi berikutnya bukan lagi menyembah Allah, tapi menyembah 5 orang soleh ini. Lalu diutuslah Nabi Nuh alaihissalam untuk mendakwahkan tauhid kepada mereka. Akhirnya itu saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari mana kita mulai belajar agama ini? Belajar tauhid, memahami kalimat ini. Karena inilah yang akan menjadi sumber keselamatan kita dunia dan akhirat. Terutama di akhirat, kunci surga hanya bisa dibuka dengan kalimat La ilaha illallah. Tapi ingat, kunci ada geriginya. Dia tidak akan bisa membuka pintu tanpa ada gerigi. Maknanya kalimat ini hanya akan bermanfaat kalau ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya adalah mengilmui, memaknai, mempelajari kalimat La ilaha illallah. Di antara konsekuensinya, jamaah, adalah berlepas diri dari segala kesyirikan. Berlepas diri dari segala bentuk-bentuk peribadatan kepada selain Allah. Membencinya, menjauhinya terhadap pelakunya, terhadap kegiatannya. Membenci dalam hati minimal. Tidak redha kepada orang-orang yang menyembah selain Allah saja. Anda berlepas diri. Inni bariun, kata Nabi Ibrahim, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Tanpa itu tauhid kita tidak akan sempurna, bahkan bisa batal. Kalau kita meyakini semua agama lain sama dan benar, batal tauhid kita. Karena makna kalimat tauhid adalah menafikan, menyingkirkan, menjauhi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah SWT. Dan ini adalah makna syariat, kata Allah dalam ayat yang lain dalam surah Al-Hajj, dzalika bi annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Kata Allah SWT, itu karena demikianlah, karena hanya Allah yang benar-benar berhak diibadahi, dan selain Allah adalah sesembahan yang batil, tidak berhak disembah. Mereka adalah makhluk, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak bala. Kenapa kita ibadah?
Yang berhak diibadati adalah zat penguasa alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi pokok keselamatan dunia dan akhirat kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان وخصوصا في غزة وفلسطين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.